Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du, ayyuhal muslimun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Birimba kariba. Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan, keafiatan, umur yang panjang, hati yang tenang. Kemudian Allah Ta'ala bangunkan juga kita di pagi hari ini dengan bersujud, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semua ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang perlu untuk selalu kita jaga dengan kesyukuran. Bersyukur itu menjaga nikmat, ya, bahkan bersyukur juga menyebabkan nikmat yang kita rasakan itu dipelihara dan ditambahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. In syakartum la azidannakum. Ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, pengajian ini yang dirintis oleh jamaah Masjid Al-Amanah kepada para ikhwah panitia, alhamdulillah, sengaja mereka ingin menciptakan satu atmosfer kajian Islam hadir di kota Palu, bahwa paling tidak setiap pekan Ahad pagi ada pilihan kita kemana. Karena tidak tiap hari mungkin kita pergi mandi di pantai setiap hari Ahad. Di antara tawarannya adalah pergi hadiri kajian ilmiah. Bagi keluarga mungkin tidak setiap pekan pergi makan di rumah makan atau di restoran dan lain sebagainya, tapi Ahad pagi ada satu solusi, yaitu kajian pagi. Ini fikro dari kajian Ahad pagi kali ini. Dan insya Allah pematerinya akan berganti-ganti dengan ustadz-ustadz yang kompeten di bidangnya. Hanya saja saya ini kebagian di awalnya. Ketika ditanyakan fikro ini, saya menyatakan iya, saya siap dan bagus kegiatan itu. Tapi ketika saya apresiasi cari ustadz, mereka minta saya yang duluan. Para asatidz yang lain insya Allah juga siap, tapi mengatakan ya menyilahkan saya untuk duluan. Ya insya Allah ikhwan, mudah-mudahan hari ini saya bisa membawakan materi dan kajiannya. Dan setiap Ahad pagi kita bisa ingat bahwa ada kajian keislaman di sini. Kita menanti ada seminar, ada workshop, ada ceramah, ada tabligh akbar, tapi kan waktunya belum ditahu kapan. Ya mudah-mudahan ada masukan-masukan buat panitia, ada agenda untuk mendatangkan para asatidz, silakan ngomong dengan panitia ataupun jamaah Masjid Amanah supaya bisa setiap pekan terisi kajian-kajian Islam seperti ini, ikhwan. Yang kedua, aku ingin berubah atau dalam bahasa Arab namanya taghyir, adalah sebuah keniscayaan bahwa bahkan perubahan itu adalah sunnatullah, bagian dari ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu itu pasti akan berubah, dan bahkan tidak ada yang kekal di atas muka bumi ini. Tidak ada yang kekal, yang tetap, semuanya seperti ini. Justru yang kekal itu adalah perubahan.
Ketika kita melihat sesuatu bangunan yang indah, tidak selamanya indah. Dan jamaah sekalian dirahmati Allah, setiap makhluk pasti dia mengalami perubahan atau hudus, ya. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yang tidak akan pernah berubah selamanya, kekal, cuma ada satu zat, dan itulah zat Allah Subhanahu wa taala dzul jalal wal ikram. Siwa Allah, selain Allah Subhanahu wa taala, pasti berubah. Lihatlah langit yang cerah biru, sebentar kemudian dia berubah menjadi berawan. Selaksa kabut lewat, berubah menjadi mendung, kemudian turun jadi hujan, sebentar kemudian berubah menjadi gelap. Kadang-kadang dia berwarna kuning, kemerahan. Jamaah sekalian, justru perubahan dari satu bentuk ke bentuk lain ini menyebabkan juga ikhtiar untuk hidup dan menikmati kehidupan itu masih ada harapan. Satu-satunya yang dialami oleh orang yang terpenjara adalah kebosanan. Karena setiap hari yang dia lihat bentuk kubus atau kotak di mana dia terkurung itu terus. Bayangkan kita kalau hidup di dunia, langitnya selalu cerah atau biru terus, tidak ada pernah mendung. Pasti kita bilang L4 ini, lo lagi. Nah ini jamaah sekalian dirahmati Allah, sesuatu yang harus kita percayai dalam hidup ini. Perubahan adalah sunatullah, dan tidak ada yang kekal tidak berubah. Satu-satunya yang kekal tidak berubah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Huwal awwal wal akhir. Allah Ta'ala yang maha awal, tidak ada permulaan, dan Allah Ta'ala yang terakhir, tidak berkesudahan. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, namun untuk berubah, kadangkala orang berpikir melihat dunia ini, kenapa Islam bukan yang memimpin peradaban ataupun dunia? Kenapa kita selalu tertindas? Kita yang risau dengan dunia ini, tapi sedikit kita yang risau bagaimana merubah diri ini. Orang banyak berpikir tentang perubahan dunia, tentang bagaimana kekayaan, bagaimana ilmu, bagaimana kehidupannya bisa berubah. Tetapi sedikit orang yang bisa berpikir bagaimana dia bisa merubah dirinya dari sesuatu yang afdal kepada yang lebih mulia atau yang lebih afdal lagi. Jemaah sekalian dirahmati Allah, Rasulullah mengisyaratkan tentang seseorang yang harus berubah. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam sunannya, hadis ini sebagian orang memperbincangkan kedhaifannya, namun banyaknya jalur yang memperkuat atau makna yang semakna dengan hadis tersebut, maka hadis ini mutawatir maknanya. Man kana yaumu khairum min amsi fahuwa rabih. Siapa yang hari kemarinnya, siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarinnya, fahuwa rabih, maka dia adalah orang yang beruntung. Artinya orang berubah. Hari ini dia lebih baik sholatnya dari kemarin. Hari ini sholatnya berjamaah semuanya, tidak ada yang luput. Kemarin ada beberapa sholat dia masbuk, maka hari dia ini dia untung. Siapa yang lebih baik harinya daripada hari kemarin, dialah orang yang rabih, orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu mithla amsihi fa huwa maghmunun. Namun siapa yang hari ininya sama dengan hari kemarinnya, sebenarnya dia lalai, maghbun, terlelap. Harus bangunkan dia, harus sadarkan dia supaya agak berubah. Kemarin masbuk, hari ini juga masbuk.
Kemarin tidak zikir pagi, cuma ada zikir sore. Hari ini juga cuma ada zikir sorenya dan tidak ada zikir paginya. Harus dibangunkan, jamaah sekalian. Kemudian mangkana yaumuhu syarru min amsihi fahuwa mal'un. Dan jenis manusia yang ketiga dalam perubahan, orang yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin. Fahuwa mal'un, maka dialah manusia yang terlaknat, manusia syaitan. Arti dari syaitan itu syaitan, jauh dari rahmat Allah. Dari arti dari laknat itu adalah dia juga jauh dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah ta'ala, maka ketika kita hendak berpikir, hendak berubah, sebentar nanti saya akan membahas apa saja kita yang perlu kita untuk berubah, dari mana kita akan berubah. Untuk merubah, kita mulai dari diri kita. Dengan merubah diri, maka insya Allah pelan-pelan keluarga kita, lingkungan kita akan juga berubah. Jamaah sekalian dirahmati Allah, antum lihat arus di sungai atau di laut, dia berputar menjadi sebuah arus yang besar, dimulai dari lingkaran atau kirsel putaran yang kecil, lama-lama membesar. Manusia yang pertama kali diberikan hidayah ini satu orang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kepada Abu Bakar, kepada Khadijah, kepada keluarganya, kepada beberapa orang Makkah, selanjutnya kepada penduduk Madinah, kepada penduduk Syam, penduduk Yaman, terus berubah dan lain sebagainya. Nah, inilah yang kata Al-Quran, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka berubahlah kita, dimulai dari diri kita, dimulai dari yang terkecil. Pelan-pelan jamaah sekalian, kita akan bisa menggerakkan roda yang lebih besar. Jamaah sekalian, masyru', perintahnya kita juga merubah di dalam hidup ini, merubah satu kondisi dari kondisi yang tidak normal kepada kondisi yang normal, yang ideal. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan merubah satu kaum hingga kaum itu mau merubahnya. Sebagian orang ingin merubah diri, tapi dia menunggu dulu. Sebagian orang mengatakan, Ustaz, saya akan hadiri kajian terus, tapi kalau saya sudah punya motor. Selama saya belum punya motor, saya belum pergi hadiri kajian. Untuk berubah ini, kadangkala orang tidak harus menunggu fasilitas. Apapun yang dia tertimpa musibah, dia segera berubah. Seperti orang yang mengayuh perahu, begitu dia tertabrak di satu karang, dia cepat akan memutar ke arah yang lain. Bila mana kita merasa kurangnya ilmu agama, maka segera kita berubah, cari sumbernya. Bila mana kita mengeluh masalah kesehatan, jangan tunggu parahnya baru kita berobat. Demikian juga dalam kehidupan ini, jangan tunggu melarat baru kita mulai mencari nafkah. Tetapi jamaah sekalian, apapun hal yang merupakan tantangan dalam hidup ini, cepat obati. Orang Arab mengatakan, dawi jurhaka qabla ayyat tasi. Cepat obati lukamu sebelum luka itu membesar. Nah, inilah jemaah sekalian, spirit kita di dalam berubah. Dan jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kadangkala tantangan orang untuk berubah, orang ingin merubah seluruhnya. Sebagaimana dia mengimpikan ingin berbahasa Arab, tapi cukup masuk kelas bahasa Arab 1 hari atau 1 bulan. Ingin mengetahui tafsir Al-Quran, tapi cukup buka buku tafsir dikit, ingin menjadi mufassir. Orang yang ingin berubah
dengan perubahan yang radikal seperti ini sama artinya dengan orang yang tidak berubah sama sekali. Oleh karenanya perubahan ini dimulai dari hal-hal yang kecil. Jemaah sekalian dirahmati Allah, teori aku ingin berubah ini kurang kita dalami kalau kita tidak mencontoh orang-orang yang merubah diri mereka. Jemaah sekalian, bagaimana kita ingin berubah? Yang pertama jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, "Man taraka syai'an lillah awadahu Allah khairan minhu." Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, awadahu Allah khairan minhu, maka Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Ini hadis yang selalu menjadi dorongan bagi seseorang. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, karena sesuatu itu buruk, kurang bernilai, atau sesuatu itu tidak juga jelek tapi tidak memberikan manfaat. Karena kata Rasulullah, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebagian dari kesempurnaan seorang muslim meninggalkan sesuatu yang tidak berfaedah baginya. Orang mengatakan nonton TV tidak ada manfaatnya, atau mungkin ada manfaatnya atau sebanding, tapi terpaksa dia meninggalkannya. Insya Allah Allah akan berikan dia sesuatu yang lebih baik. Man taraka syai'an lillah awadahu Allah khairan minhu. Kita berangkat dari hadis ini, siapa yang ingin meninggalkan sesuatu karena Allah, awadahu Allah khairan minhu, Allah akan gantikan dia dengan sesuatu yang lebih baik darinya. Kita mulai dari Nabi Sulaiman alaihi salam. Tahukah kita Nabi Sulaiman? Kemuliaan beliau karena dia putra Nabi Daud, anak Nabi Daud alaihi salam. Dan Sulaiman ini diberikan tawaran oleh Allah kekayaan, kekuasaan atau ilmu. Nabi Sulaiman mengambil ilmu, maka Allah berikan ketiga-tiganya. Ketika Allah tawarkan mau ambil ilmu, kekuasaan ataupun kekayaan, dia pilih aku ambil saja ilmu. Maka Allah Ta'ala berikan semuanya. Allah berikan dia ilmu, berikan kekayaan, dan berikan kekuasaan. Nah inilah makna perkataan Umar, man aradal dunia fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin dunia kekayaannya, lengkapi juga dengan ilmu. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Dan siapa yang menginginkan akhirat, dia juga harus dengan ilmu. Maka jangan pernah mengesampingkan ilmu. Kata Syekh Abdul Karim An-Namlah, ilmu itu membuat kita tidak hidup konsumtif. Maka jangan larang bila mana istri kita pergi belajar ilmu. Insya Allah sebagai suami kita itu akan mendapatkan manfaat. Kehidupan kita akan berkurang dari boros, kurang dari konsumtif. Sebab salah satu faktor orang makin berilmu, makin tidak konsumtif di dalam hidup. Sebagai contoh konsumtif dalam hidup, menulis surat saja. Orang yang tahu ilmunya mungkin SMS ataupun email, dia jauh lebih praktis dari orang pergi beli perangko, kirim lewat kantor pos, tunggu jawabannya masih 1 pekan dan lain sebagainya. Tapi dengan ilmu yang lebih, ya, dengan teknik dan lain sebagainya. Nah ini jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Ta'ala. Kembali kepada Nabi Sulaiman. Konon Nabi Sulaiman memiliki kuda tunggangan, dan kuda di zaman itu kendaraan Ferrari merah menurut kita, kencang, kuat. Dan niat Nabi Sulaiman dengan kuda yang mahal dan kuat tersebut, dia ingin pakai berjihad di jalan Allah. Jadi salah satu keutamaan Nabi Sulaiman, semua hal
fasilitas dunianya itu dipergunakan berjihad di jalan Allah. Berjihad tidak harus dengan peperangan, yaitu melayani agama Allah, meninggikan agama Allah. Beliau memiliki kuda yang kuat, niatannya berjihad di jalan Allah. Bahkan Nabi Sulaiman disebutkan dalam riwayat memiliki istri 100. Ya kan? Memiliki istri 100. Apa niatan Nabi Sulaiman? Mengumbar nafsu dengan 100 istrinya? Tidak. Dia niatkan, saya akan kunjungi 100 istriku supaya nanti akan lahir, mereka akan hamil, melahirkan 100 mujahid fi sabilillah. Tapi Nabi Sulaiman lupa mengucapkan insya Allah. Sehingga kata Rasulullah SAW, seandainya dia mengucapkan insya Allah, mungkin akan lahir 100 mujahid fisabilillah. Tapi dia lupa mengucapkan insya Allah, maka yang hamil di antara 100 cuma 1 orang. Itu pun melahirkan separuh manusia. Separuh manusia atau setengah manusia, artinya melahirkan anak yang cebol, tidak bisa menunggang kuda. Bisa dipahami? Nah, cuma kita mau mengambil manfaat Nabi Sulaiman. Seluruh fasilitas kehidupannya dipergunakan untuk melayani agama ini. Dan itu kemuliaan jamaah sekalian. Kemuliaan, ilmu selalu didapatkan, kekuasaan selalu bertambah, kekayaan selalu diberikan barokah apabila kita selalu melayani agama. Intang surullah yansurkum. Apabila engkau membantu agama Allah, Allah bantu agamamu. Maka kalau kita prihatin usaha belum maju, pikir juga apa kita ini sudah berderma atau belum. Bila mana juga kita ilmu kita belum bertambah juga, pekerjaan belum didapatkan, sudahkah kita benahi niat di dalam hati ini? Sesungguhnya jamaah sekalian, orang-orang di kampung kita itu yang tanam coklat, kenapa coklatnya itu bebas hama dan cepat mereka naik haji? Karena konon sejak dia tanam bibit pertama dia bilang, saya niatkan ini untuk haji. Makanya dia diberikan kekayaan, bisa pergi haji. Ada ibu-ibu yang jualan sayur ke pasar, tapi kaget orang-orang, subhanallah, dia naik haji. Dengan penghasilan jualan sayur di pasar mungkin tidak seberapa orang menghitung kekayaannya apabila dibandingkan dengan orang yang punya ruko dan toko-toko. Tapi ternyata ibu itu meniatkan, saya insya Allah sisipkan setiap keuntungan untuk haji. Intang surullah yang surkum. Nah, kalau kita berkaca kepada Sulaiman, ilmunya, kekayaannya, kekuasaannya, niatkan semua untuk melayani agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kekayaan Utsman yang tidak pernah berhenti melayani agama, kekayaan Abdurrahman bin Auf yang tidak pernah surut melayani agama. Maka niatkan semua sumber daya kita untuk melayani agama. Motor yang kita pakai, niatkan untuk agama. Apa bakhilnya kita, tempelkan di belakang spakbor motor itu mungkin nasihat, ya kan? Pelan-pelan, ingat kematian, masih sedikit amalan, boleh kan? Daripada sebagian ditulis misalnya yang di kebun binatang dilarang melirik ini, ya kan? Godain dengan hal-hal seperti itu. Jamaah sekalian, banyak sekali wasilah untuk melayani agama ini. SMS, tag, upload foto mungkin yang ada mengingatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh fasilitas dalam hidup gunakan untuk melayani agama Allah ta'ala. Sulaiman memiliki kuda yang kuat, cepat berlari. Konon sore itu dia mandikan kuda tersebut. Dan apa terjadi? Saking sayangnya dia, kan kalau orang memandikan kuda bukan cuma diguyur, disikat dan lain sebagainya. Ternyata dia terlambat sholat asar. Ketika dia tersadar dia terlambat sholat asar, dan dia menyesal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kendaraanku menyebabkan aku lalai dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka saat itu juga dia mengambil pedang dan dia sembelih kuda itu. Daripada setiap sore saya dibuat nanti terlambat, besok nanti ku sembelih saja ini.
kuda ini. Dia sembelih jamaah sekalian, dan hilanglah kendaraannya untuk berjihad di jalan. Padahal kendaraan dia gunakan untuk niat jihad fisabilillah, dia sudah sembelih, dan Allah subhanahu wa ta'ala ketahui niat dari Sulaiman tersebut, terpaksa menyembelih hewan atau kuda kesayangannya karena takut dia telah terlambat sholat asar. Maka Allah ta'ala berikan apa kepada Sulaiman alaihissalam? Allah subhanahu wa ta'ala rihan, ya, tagdu syahar, Allah subhanahu wa ta'ala berikan dia hembusan angin. Di pagi hari kalau angin itu berhembus, menerbangkan Sulaiman yang jarak kecepatan angin itu menghembuskan Sulaiman kemana dia pergi, sama ditiup di pagi hari sama dengan perjalanan 1 bulan. Demikian juga kalau angin itu berhembus sore hari, kecepatannya sama dengan kecepatan dia menempuh perjalanan dalam 1 bulan. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala gantikan. Wallahu ta'ala alam. Saya tidak bisa membayangkan ataupun menafsirkan lebih dalam, karena para ahli mufassir cuma mengatakan Allah menggantikan Sulaiman dari kendaraan kuda menjadi kendaraan angin, tempat Sulaiman untuk bisa jalan-jalan dan lain sebagainya. Ini man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan gantikan dia dengan sesuatu yang lebih baik. Seorang meninggalkan syahwat. Nabi Yusuf alaihi salam, Nabi Yusuf, jemaah sekalian dirahmati Allah, dan surah Yusuf adalah surah yang satu surat itu penuh membahas tentang cerita Nabi Yusuf. Artinya tidak tersebar di banyak surat seperti kisah Musa, seperti Isa. Surat Yusuf satu penuh, ya, seperti sebuah novel, ada permulaannya dan ada endingnya. Jemaah sekalian dirahmati Allah, mudah-mudahan liqa sirah nabawiyah kita, kalau sudah selesai sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam kita bahas di masjid ini malam Jumat, kita akan bahas juga tentang sirah Nabi Yusuf karena banyak sekali fawaid di dalamnya. Secara singkat, Nabi Yusuf alaihissalam dicintai oleh ayahnya, dan ayah dari Nabi Yusuf adalah siapa? Nabi Yakub. Ya, Nabi Yakub alaihissalam menikahi seorang wanita namanya Rahil, dan Rahil ini wanita yang dicintai Yakub. Ya, namun Rahil meninggal sehingga cuma mewariskan 2 orang putra, Yusuf dan Bunyamin. Makanya sangat cintanya kepada Rahil, mewarisi kepada anak-anaknya itu Yusuf dan Bunyamin. Ini yang membuat cemburu, ya, di antara 11 saudara-saudaranya dari ibu yang lain. Mereka pisahkan Yusuf dari Yakub, mereka jatuhkan ke sumur. Kemudian Yusuf alaihissalam dipungut oleh kafilah yang lewat, sengaja menimba air, bukan air yang mereka timba, anak manusia yang naik dari timba itu, tidak lain Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian dibawa ke Mesir, di Mesir dijual menjadi budak, dan bekerja di rumah seorang menteri Al-Aziz Mesir, seorang menteri Mesir. Menteri itu sudah tua, baru kemudian mungkin bahasa apanya, dia lemah syahwat, impoten lah atau apa, dia memiliki istri yang cantik. Pelan-pelan Yusuf ini mulai remaja dan seorang pemuda yang tampan. Kemudian setan datang menghasut anak manusia. Istri daripada Al-Aziz ini berniat untuk berbuat hal yang dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Yusuf, ya. Maka jemaah sekalian dirahmati Allah, beliau tinggalkan berbuat maksiat itu, berbuat zina. Saya tidak perlu usah perinci kisahnya, banyak anak-anak di sini. Ala kulli hal, para ulama mengatakan kelebihan Nabi Yusuf
untuk melakukan perbuatan zina, pertama dia pemuda, belum menikah. Dan pemuda ini jamaah sekalian tidak perlu dipaksa. Artinya pemuda itu tidak perlu dipaksa, syahwatnya pasti akan bangkit. Iya kan? Karena pemuda itu masih dalam tahap mencari pandangan hidup, orang bilang. Artinya sekedar memandang hidup. Iya, jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau masih muda. Kemudian yang kedua, Nabi Yusuf alaihi salam yang diajak, bukan mengajak. Bayangkan, bisa saja orang tidak berbuat zina karena tidak ada kesempatan. Teori polisi mengatakan kejahatan itu karena ada niat dan kesempatan. Iya kan? Ada kesempatan tapi tidak ada niat. Ya kan? Ada niat tapi tidak ada kesempatan. Nabi Yusuf alaihissalam diajak, berarti ada kesempatannya. Dia masih muda. Kemudian yang mengajaknya juga wanita yang cantik. Bisa saja orang tidak tertarik karena mungkin jelek, bau dan lain sebagainya. Ya, ini wanita yang cantik yang mengajaknya. Yang ketiga, di rumahnya wanita itu, sehingga dia lebih tahu kondisi rumah itu. Mungkin kalau di rumah orang lain dibilang nanti pemilik rumahnya datang, ya kan? Kalau di penginapan nanti digerebek dan lain sebagainya. Ini di rumahnya tidak akan ada. Coba kesempatan berbuat zina yang diberikan kepada Nabi Yusuf di rumahnya. Kemudian jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Ta'ala, posisi Nabi Yusuf seorang budak, bukan orang terkenal. Hari ini ada orang ingin ataupun tidak ingin berbuat nista, berbuat onar di masyarakat, karena dia memikir aku ini orang teladan, dipandang, public figure. Tapi coba kalau orang tidak terkenal, tidak ada orang yang dia rugikan. Posisi dia sebagai seorang budak, pesuruh, bukan atasan, maka tidak akan ada orang yang mempersalahkan karena cuma budak. Makanya jamaah sekalian dirahmati Allah, mungkin ada perbuatan zina jadi heboh sebab orang yang terkenal melakukannya. Tapi padahal ada pun perbuatan zina dilakukan oleh orang-orang yang mungkin tidak dikenal dan lain sebagainya. Jamaah sekalian, posisi Nabi Yusuf sendiri, dia pun jauh dari keluarga. Banyak orang berpikir, saya jangan macam-macam, saya ini ikhwah, memalukan organisasi, memalukan jamaah. Atau ada orang, saya ini anaknya Pak Imam atau anaknya Pak Ustadz, nanti memalukan keluarga dan lain sebagainya. Nabi Yusuf alaihissalam orang terbuang. Tapi dalam kondisi seperti ini, ya, setiap kali wanita itu begitu kuatnya ingin berbuat zina, Nabi Yusuf alaihissalam pun demikian kuatnya ingin lari. Sehingga apa yang terjadi? Ya, kuatnya tarikan wanita itu menarik baju Nabi Yusuf dari belakangnya, dan kuatnya dia ingin lari. Kan kalau orang ditarik pura-pura, iya kan? Ini kuatnya ingin dia menghindar, robek baju itu. Sebagaimana ya persaksian dari ya anak kecil yang bersaksi pada saat itu mengatakan kalau dia robek di depan berarti Nabi Yusuf yang berniat buruk, tapi kalau robek di belakang berarti dia hendak lari. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, tidak cukup di sana. Dia ingin lari keluar, tiba-tiba datang pemilik rumah itu, Al-Aziz. Dia dapati wanitanya juga, istrinya panik. Dan untuk mencuci tangan, dikriminalisasi itu Nabi Yusuf alaihissalam. Padahal pelaku kejahatan ini wanita, tapi dia tuduh, bagaimana ini laki-laki berniat buruk kepada istrimu. Dipersalahkan Nabi Yusuf, walaupun dibela oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi Nabi Yusuf tahu konsekuensinya. Kalau aku bebas,
maka bukan cuma satu wanita ini yang menggodaku, di luar sana juga banyak yang menggoda. Aku lebih baik menjadi orang yang dilupakan, menjadi orang yang tidak terkenal, dan itu nikmatnya tidak terkenal, ikhwan. Hari ini jor-joran orang ingin popularitas, ingin pop. Sebenarnya sesuatu yang sangat menyulitkan jadi terkenal itu. Kenapa? Antum ke pasar ada yang tegur, oi, ya, antum mau stop angkot, oi, ya, artinya orang yang lebih terkenal lebih susah kemana-mana. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Yusuf alaihissalam, walaupun dia benar, lebih memilih penjara. Penjara yang kedua, sesudah beliau dipenjara di dalam sumur, beliau sekarang dipenjara di dalam penjara beneran. 2 kali dipenjara dalam hidup. Tetapi jamaah sekalian, ingat kita kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Kelak ketika Nabi Yusuf sudah bebas, karena dia dipenjarakan, ada 2 orang yang minta ditafsirkan mimpinya, beliau tafsirkan, dan salah seorang yang ditafsirkan itu kan bebas, menjadi pemeras anggurnya raja. Ketika raja risau dengan mimpi, bahwa dia bermimpi, ya, ada 7 kerbau kurus dimakan oleh 7 kerbau yang gemuk dan lain sebagainya, maka tidak ada yang bisa menjawab mimpi ini kecuali didatangkan Nabi Yusuf alaihissalam, dan dia yang menerima jabatan menjadi menteri. Ala kulli hal, jabatan Al-Aziz yang dipegang oleh majikan Nabi Yusuf yang sebelumnya kini beralih kepada beliau di masa pemerintahan yang lain, dan dia menjadi raja. Jemaah sekalian, konon disebutkan cinta wanita yang tergila-gila juga itu belum padam, dan sekarang dia sudah jadi janda, dan melihat Nabi Yusuf alaihissalam sudah jadi menteri, menduduki posisi seperti suaminya. Ya, jemaah sekalian, akhirnya Nabi Yusuf juga melihat wanita tersebut, ya, artinya dan beliau memperistrinya. Apa yang beliau katakan kepada wanita ini? Ini lebih baik daripada yang dulu. Ini lebih baik daripada yang dulu. Artinya dulu itu haram, tetapi hari ini sesuatu itu halal, dan Allah Ta'ala berikan dia lebih pilih penjara, Allah Ta'ala berikan dia kekuasaan yang tidak terkira. Man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan minhu. Di antara pemuda-pemuda ini mungkin ada yang lebih tertarik. Dia bilang mending pacaran, sudah ditembak hari ini daripada jomblo, nanti sudah waktunya baru diambil. Siapa yang menjamin kalau dipacari hari ini dia akan jadi jodoh kita ke depan, dan tetap kita masih akan mencintainya? Tidak akan mungkin, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, seorang menceritakan kepada kami, wallahu alam, dia bilang dia waktu masih ada namanya cinta monyet, ya, di masa-masa SMP atau SMA seperti itu. Dia melihat adik kelasnya, wow, seperti itu. Tapi jamaah sekalian, hasratnya untuk berpacaran, dia tahu bahwa hal tersebut adalah zina, minimal zina hati, belum zina pendengaran, belum zina tangan, belum, ya, kemaluan adalah yang akan membenarkan. Dia bersabar jemaah sekalian. Konon ketika datang masa kuliah dan sudah datang waktu yang tepat dia mau menikah, sesudah dia menikah, dia dapati itu istrinya, dia bilang ternyata ini pemilik gigi tikus yang dulu aku pernah naksir. Man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan minhu. Dan kisah yang terkenal seperti yang diriwayatkan oleh Imam Hasan Al-Basri, ketika seorang pemuda yang meninggalkan mencuri di sebuah rumah karena kelaparan, pemuda ini panjat tembok dan mencuri.
Tapi karena dia lapar, bukan emas yang dia curi, mau curi makanan. Ketika jamaah sekalian dirahmati Allah, dia dapatkan di dapur itu ditutup saji, ada sepotong roti, dia gigit seperti ini, dia teringat, ittaqun nar walau bisyiqqit tamar, takutlah terhadap neraka walaupun satu biji kurma. Ayyu lahmin nabata min haram fannaur aula lahu. Daging mana saja yang tumbuh dari hal yang haram, cuma neraka yang boleh melumatnya. Jangan sampai ini kue yang satu gigitan ini mau jadi api neraka. Dan dampak dari makanan yang haram, doa itu tidak dikabulkan Allah. Padahal satu-satunya yang merubah takdir itu doa. Biar kita puasa 7 hari 7 malam, minta lulus ujian, bukan puasa nazar yang bikin kita lulus. Yang merubah takdir itu doa. Kata Rasulullah SAW, la taruddul qadar illa bidoa. Tidak dirubah takdir itu kecuali dengan doa. Maka bagaimana kita mau berdoa ada anak soleh, berdoa dimudahkan pekerjaan, diberikan jodoh yang soleha atau soleh, kalau makanan kita haram? Kata Rasulullah SAW tentang seorang yang wajib bagi Allah kabulkan doa karena dia dalam keadaan safar, sudah acak-acakan, bajunya compang-camping. Wa kaifa yustajabu lahu doa? Kata Rasulullah, bagaimana dia mau dijawab doanya? Bajunya haram, makanannya haram. Ya, pemuda yang mau menggigit ini kue atau roti, menangkal lapar, dia teringat ittaqun nar walau bisyiqqit tamar. Takutlah terhadap neraka walaupun cuma satu biji kurma. Pengganjal perut itu, tapi dia haram. Akhirnya dia gagal. Cuma gigit, dia taruh lagi. Dia keluar dalam keadaan lapar, sudah dekat subuh dia pergi ke masjid. Di masjid dia duduk sambil beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesudah subuh dia masih menahan lapar, mengharapkan mungkin nanti ikut sama Imam Hasan Al-Basri pulang ke rumah makan di rumahnya, ataupun cuma pura-pura bertanya, mungkin disuguhi teh dan lain sebagainya. Ternyata sesudah bubar sholat, Imam Hasan Al-Basri masih ditemui seseorang. Ada seorang wanita datang mengeluh kepada Imam Hasan Al-Basri. Wanita itu mengatakan, Imam, saya ini manusia yang menjanda, dan tidak enaknya hidup menjanda itu selalu was-was. Selalu, walaupun orang cuma lihat, dikira orang memperhatikan dia. Ya kan? Makanya jamaah sekalian dirahmati Allah, apapun persoalan dengan suami, jangan pilih lebih baik saya menjanda daripada terus-terusan ada persoalan seperti ini. Tidak enak. Ya, lebih baik tidak enaknya ada persoalan daripada tidak enaknya hidup menjanda. Ini bukan menakut-nakuti para ibu-ibu dan lain sebagainya, hanya memotivasi supaya jaga itu keluarga. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata wanita itu, aku ini hidup sendiri, takut, apalagi kalau asam lambung itu naik kan was-was. Dada bergetar-getar, rasa semua mati dan tidak ada teman di rumah, bagaimana? Jamaah sekalian dirahmati Allah, maka Imam Hasan Al-Basri mengatakan, menikah saja, karena menikah itu ketenangan, menikah itu kekayaan, menikah itu harapan untuk hidup, menikah itu untuk berbagi, dan agama ini adalah agama menikah. Ya, an-nikahu sunnati. Maka orang yang beragama itu orang yang sudah menikah. Orang yang sudah menikah solatnya dibanding dengan yang bujangan, bujangan itu separuh solatnya dibandingkan yang sudah menikah. Jadi orang yang solat belum menikah sama dengan solat orang yang duduk dibandingkan dengan solat orang berdiri. Kata Rasulullah SAW, solatul qaid nisfu solatil qaim. Solat orang berdiri separuh pahalanya dari solat orang yang duduk. Hadis itu Nabi sabdakan tatkala dia melihat sebagian besar sahabatnya solat duduk karena sakit, karena demam mereka solat duduk. Makanya para sahabat mengatakan, sudah jauh-jauh saya datang solat duduk, saya paksakan berdiri. Akhirnya mereka paksakan berdiri, dan itu juga salah satu obat, salah satu tibbun nabawi. Sakit itu dilawan, jangan menyerah. Kembali lagi kepada kisah tadi, Imam Hasan Al-Basri mengatakan, menikah saja.
Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan engkau teman menghilangkan ketakutan. Jamaah sekalian dirahmati Allah, wanita itu mengatakan, ya betul, sebab saya juga bangun sahur tadi malam, saya rasa di dapur itu ada masuk orang. Mulai gemetar itu pemuda. Dia bilang, jangan-jangan itu rumah yang saya masuki tadi, rumah wanita ini. Dia bilang, tadi malam saya mau sahur tidak jadi karena saya rasa ada orang masuk ke rumah. Ya, sudah berubah semua, tutup sajinya dan lain sebagainya. Pemuda itu tanpa takut, duk. Akhirnya kata Imam Hasan Al-Basri, menikah saja. Dengan siapa, kata wanita itu? Beliau lihat sudah kosong ini masjid, tinggal ada satu, dengan dia saja. Dipanggillah pemuda itu yang masih bujangan, dan jemaah sekalian, akhirnya pemuda itu setuju dengan mengucapkan iya. Itu bedanya pemuda dengan pemudi. Kalau pemuda mau atau tidak, dia jawab ya, atau dia jawab tidak. Kalau pemudi ditanya, kau mau menikah dengan si dia cuma diam, berarti dia mau. Tapi kalau ditanya, kau mau menerima lamaran fulan, dia bilang iya. Kalau dia bilang iya, berarti mau sekali itu. Karena diamnya saja itu sudah setuju. Kalau dia bilang iya atau mengangguk, berarti sudah setuju sekali. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dihadirkan saksi, diijab dan kabul dengan mahar yang disetujui. Pulang laki-laki yang kelaparan ini dengan istrinya ke rumah. Istrinya menyediakan sarapan. Betapa kagetnya rumah tempat dia pulang, rumah yang dia mau pergi mencuri tadi malam. Dan diberikan dia sarapan, potongan roti yang tadi malam dia gigit, dan ada bekas gigitannya. Man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik darinya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Hendaklah kita bersegera menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surganya seluas langit dan bumi. Tidak sekecil barang haram yang kita kejar, ya, tidak sehina dengan barang haram yang kita ingin memilikinya dan lain sebagainya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang lebih memilih takwa, bertakwa kepada Allah, Allah beri solusi dari permasalahan hidupnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah berikan dia rezeki dari arah yang tidak pernah dia kira-kira. Jamaah sekalian dirahmati Allah, demikian juga tatkala orang-orang meninggalkan keyakinan yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih memilih Islam, Allah taala berikan dengan sesuatu yang lebih baik. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridai di sisi Allah Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islam dina falyaqbal minhu. Siapa yang memilih agama selain Islam, Allah tidak akan terima. Islam agama yang lebih menenteramkan. Syekh Arifi, kemarin saya pernah belajar bahasa Inggris di Switzerland. Antum kenal Syekh Arifi yang mau datang di Istiqlal, yang mau ditolak orang-orang Syiah? Beliau mengatakan, saya belajar bahasa Inggris satu tahun di Switzerland. Di kelas bahasa Inggris itu dia dengan beberapa orang Arab tinggal. Di waktu zuhur, jamaah sekalian, dia dengar di aula begitu ada orang berpidato, membacakan sesuatu. Ditanya, siapa itu? Dia bilang, itu orang membacakan Injil, misionari. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Ta'ala, maka Syekh Arifi mengatakan, kenapa engkau tidak coba berdiskusi dengan ajakannya? Artinya mereka mengajak kepada di luar Islam, kenapa anda tidak berdiskusi? Teman-temannya mengatakan, kita khawatir nanti kita salah ngomong atau melanggar aturan, bikin onar dan lain sebagainya. Syekh Arifi mengatakan, kalau begitu saya coba. Beliau ke sana, di depan tukang khutbah ini dikatakan, apa yang kau lakukan? Dia bilang, saya memanggil orang ke dalam Nasrani. Dia bilang, panggillah saya masuk Nasrani. Dia bilang, benar? Iya benar. Dia bilang, ajak saya masuk Nasrani. Tapi bagaimana cara menjadi masuk Nasrani?
Kata pengkhotbah ini, engkau tidak akan bisa masuk Nasrani kecuali engkau mencintai Isa, mencintai Yesus. Kata Syekh Arifi, saya mencintai Isa lebih dari kecintaanku terhadap diriku, nyawa, lebih dari kecintaanku terhadap keluarga dan hartaku. Artinya mendarah daging cintaku terhadap Isa. Kalau cuma kalian minta untuk mencintai Isa, Yesus, mereka mengatakan, oh bagus itu. Tinggal yang kedua,